Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-44 yang akan membahas inna wa akhwatuha. Amal inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini amalnya adalah tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar, atau ada yang mengatakan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Artinya menasobkan mubtada yang kemudian menjadi isim inna dan merafa'kan khobar yang kemudian menjadi khobar inna. Saya ulangi, amal inna wa akhwatuha adalah tansibul mubtada, jadi ada susunan mubtada khobar, lalu kemasukan inna. Nah, setelah mubtada khobar tersebut kemasukan inna, maka mubtada itu menjadi isim inna, sebutannya seperti itu. Dan khobar itu bukan menjadi khobarnya mubtada, tapi menjadi khobar inna. Contoh mubtada khobar, al-hakimu adilun. Al-hakimu pemerintah itu adilun adil. Kemudian kemasukan inna menjadi innal hakima. Sesungguhnya hakim itu adilun adil. Innal hakima, sesungguhnya penguasa itu adilun adil. Kalau al-hakimu adilun ini susunan mubtada khobar. Al-hakimu mubtada adilun khobar. Kalau innal hakima adilun ini susunannya inna, ini huruf yang menasabkan mubtada dan merofakkan khobar, maka al-hakimah ini menjadi isim inna, adilun itu menjadi khobar inna. Al-jamalu soburun, al-jamalu utawi onta itu soburun, hewan penyabar. Ini susunan mubtada khobar. Kemudian kemasukan inna menjadi innal jamala, sesungguhnya onta. Nah, di sini al-jamala menjadi isim inna. Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Soburun itu menjadi khobar inna. Tadinya menjadi khobar mubtada sebelum kemasukan inna. Setelah kemasukan inna maka menjadi khobar inna. Soburun, sabar. Salimun utawi salim itu alimun, orang yang alim. Susunan mubtada khobar. Setelah kemasukan inna menjadi inna saliman, sesungguhnya salim. Ini saliman menjadi isim inna, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Alimun menjadi khobar. Khobar inna hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah karena berupa isim mufrad. 2. Akhwatu inna, saudara-saudaranya inna. Saudara-saudara inna adalah inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Inna artinya sesungguhnya. Anna artinya sesungguhnya atau bahwa. Ka'anna artinya seakan-akan atau seolah-olah, koyo-koyo. Lakinna artinya tetapi, la'alla semoga atau agar, laita seandainya. Contoh, innal islama dinus salam. Innal islama sesungguhnya Islam itu dinus salami, agama perdamaian. Inna huruf tansibul isma tarfa'ul khobar, al-islama isim inna,
hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Dinul Islami, dinu khobar inna, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Kalau as-salami ini sebagai mudhof ilaih, mudhofnya dinu. Jadi dinus salami itu kalau dihubungkan dengan inna, maka menjadi khobar. Tapi kalau dihubungkan dengan salam, dinu itu menjadi mudhof. Sedangkan as-salam itu sebagai mudhof ilaih. Alim tu annal amala ibadatun. Alim tu saya tahu annal amala bahwa sesungguhnya amal atau pekerja itu ibadatun, ibadah. Ini al-amala menjadi isimnya, anna ibadatun menjadi khobarnya anna. Ka'annal jahla zulamun. Ka'annal jahla seolah-olah bodoh itu zulamun gelap, kegelapan. Al-jahla menjadi isim ka'anna, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Zulamun ini sebagai khobar daripada ka'anna, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Muhammadun utawi Muhammad itu mujtahidun, orang yang giat. Ini Muhammadun mujtahidun susunan mubtada khobar. Lakinna akhahu, tetapi saudaranya Muhammad itu muhmilun, orang yang malas. Lakinna ini saudaranya inna, amalnya tansibul isma tarfa'ul khobar. Akhahu ini sebagai isim lakinna. Isim lakinna berarti hukumnya nasab, tanda nasabnya alif. Kenapa? Karena berupa asmaul khomsah. Jadi ini akhahu itu nasab karena sebagai isim lakinna. Lakinna saudaranya inna. Tanda nasabnya alif karena berupa asmaul khamsah. Muhmilun sebagai khobar dari lakinna. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. La'allan nasra, semoga pertolongan itu qoribun, dekat. An-nasra hukumnya nasab karena sebagai isim la'alla, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Qoribun sebagai khobar daripada la'alla, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa isim mufrad. Laita syababa ya'udu yauman. Laita seandainya asyababa masa muda itu ya'udu kembali apa syabab yauman di suatu hari. Pembahasan yang ketiga, makna inna dan saudara-saudaranya. Makna inna dan saudara-saudaranya. Inna ini maknanya adalah untuk menguatkan perkataan atau taukid. Contoh inna nasra qaribun, sesungguhnya pertolongan itu dekat. An-nasra sebagai isim inna, qaribun sebagai khobar inna. Kalau dimaknani inna nasra sak temene pitulung, inna nasra sak temene kemenangan, itu kok iku qaribun cedak, parek. Jadi kalau maknane pondok ini, inna nasra sak temene menang, sak temene kemenangan, iku qaribun parek atau cedak. Anna ini artinya juga sesungguhnya, fungsinya untuk taukid atau menguatkan perkataan. Contoh, i'lamu ngertiya sapa sira kabeh annallaha sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, banget siksane. Ini anna huruf tansibul isma tarfa'ul khobar, Allah sebagai isim anna, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Syadidul iqabi, nah ini syadidu ini. Yang dihitung itu sadidulnya. Syadidu sebagai
khobar daripada anna. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Ka'anna ini maknanya adalah untuk tasbih, menyerupakan. Contoh ka'anna aliyan asadun. Seolah-olah Ali, ini menjadi isim anak ka'anna, as itu asadun, macan atau harimau atau singa. Nah, lafal asadun ini menjadi khobar dari ka'anna. Lakinna ini fungsinya untuk istidrak. Istidrak itu nyusuli gunem atau memperbaiki perkataan, untuk meralat perkataan, membetulkan kesalahan. Contoh, akhuka utawi saudara kamu itu alimun, orang yang alim, orang yang pandai. Lakinnahu tetapi dia akhuka itu bakhilun, orang yang kikir. Di sini dhamir hu ini menjadi isim daripada lakinna. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya ya enggak ada, kan ini isim mabni. Isim mabni kan tidak menerima i'rab. Bakhilun sebagai khobar dari lakinna. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa isim mufrad. La'allallahu yarhamuna. La'alla fungsinya untuk taroji, berharap. Contoh, la'allallaha, semoga Allah. Allaha karena sebagai isim la'alla. Hukumnya nasab karena sebagai isim la'alla. Iku yarhamu, mengasihi siapa Allah kepada kita. Nah, yarhamu itu menjadi khobar daripada la'alla. Laita itu fungsinya untuk tamani, untuk menyatakan keinginan, bahkan keinginan yang tidak mungkin terjadi, atau keinginan yang bisa saja terjadi. Laita zaidan najihun. Laita mbok yao, seandainya Zaidan, Zaid itu najihun, orang yang sukses. Zaidan ini sebagai isimnya laita, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Najihun sebagai khobarnya laita, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Saya ulangi, inna artinya sesungguhnya, fungsinya atau maknanya sebagai penegasan. Anna artinya juga sesungguhnya atau bahwa, fungsi atau maknanya sebagai penegasan juga. Ka'anna artinya seakan-akan, fungsinya atau maknanya sebagai perumpamaan. Lakinna artinya tetapi, bisa juga untuk meralat pembicaraan sebelumnya, dan fungsinya itu sebagai penyangkal, menyangkal kalimat yang sebelumnya. La'alla artinya mungkin, atau agar, atau semoga. Fungsi atau maknanya adalah sebagai pengharapan. Laita artinya seandainya. Fungsi dan maknanya sebagai perangan-anganan, mengangan-angankan, menginginkan sekali. Itu. Inilah makna-makna inna wa akhwatuha. Yang keempat, amal inna dan saudara-saudaranya menjadi batal. Inna kan amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Lah, amal seperti itu bisa batal. Lah kalau sudah batal bagaimana? Kembali kepada mubtada khobar. Amal inna dan saudara-saudaranya menjadi batal. Kaidah, idza dakhalat ma'alal huruf an-nasikhah muni'at amaluha ma'ada laita wa yajuzu ihmaluha awil amal biha. Inna dan saudara-saudaranya amalnya menjadi batal jika bertemu ma. Jadi misalnya anna menjadi annama, laita menjadi laitama, lakinna menjadi lakinnama. Nah, kalau inna dan saudara-saudara inna bertemu ma, maka batal amalnya, kecuali laita.
Kalau laita ketemu dengan ma, maka ada dua pilihan. Boleh beramal berarti tansibul isma, watara paul khobar, dan boleh tidak beramal berarti kembali seperti hukumnya mubtada dan khobar. Contoh, wa'lamu, dan ketahuilah semua annama amwalukum, ini ada anna kemudian ma, ini tidak dibaca annama amwalakum. Jadi anna di sini batal amalnya, kenapa? Karena bertemu dengan ma. Berarti annama sesungguhnya amwalukum harta kamu semua, wa auladukum dan anak-anakmu semua itu fitnatun fitnah. Contoh lain, inna. Inna itu kan bisa beramal, tapi kalau ketemu dengan ma, maka tidak beramal. Kalau tidak beramal, maka kembali kepada i'rabnya mubtada dan khobar. Contoh, innamal mu'minuna, sesungguhnya utawi orang-orang mukmin itu ikhwatun bersaudara. Al mu'minuna ini sebagai mubtada, tidak isimnya innama, karena innanya sudah batal. Nah, mubtada hukumnya rofa, tanda rofaknya wawu karena berupa jamak mudzakkar salim. Ikhwatun itu sebagai khobar. Khobar hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah karena berupa jamak taksir. Laitamat tilmidza, semoga murid itu najihun, sukses. Boleh. Dengan begitu berarti at-tilmidza di sini sebagai isimnya laitama. Najihun sebagai khobarnya laitama. Tapi kalau tidak beramal menjadi laitamat tilmidzu. Seandainya semoga murid itu najihun, sukses. Nah ini at-tilmidzu karena laitama tidak beramal menjadi mubtada at-tilmidzunya. Najihun sebagai khobar dari mubtada. Contoh lain, laitamal ilma sahlun, ini yang beramal. Semoga ilmu itu mudah. Nah, berarti ini beramal. Al-ilma menjadi isimnya laitama. Atau laitamal ilmu sahlun. Kalau dibaca laitamal ilmu sahlun berarti laitama tidak beramal. 5. Macam-macam isim inna wa akhwatuha. Isim inna ada dua macam. Ada yang berupa isim mu'rab dan ada yang berupa isim mabni. Ingat kan isim mu'rab itu apa? Isim mu'rab adalah isim yang akhirnya bisa berubah-ubah. Contoh seperti ini. Innal islama, al-islama itu sebagai isim daripada inna. Nah, isim inna itu bisa berupa isim mu'rab seperti innal islama, karena bisa al-islama, al-islamu, al-islami itu. Innal islama, sesungguhnya Islam itu dinus salami, agama perdamaian. Al-islam ini mu'rab, menjadi isimnya inna. I'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah. Allah ini juga merupakan isim mu'rab. Syadidul iqab, sangat siksanya. Sadidun sebagai khobar dari anna. La'allallaha yarhamuna. Allah di sini menjadi isim la'alla, berupa isim mu'rab. Isim inna yang berupa isim mabni contohnya seperti ini. Akhuka alimun, akhuka utai saudaramu itu alimun, orang alim. Ini susunan mubtada khobar. Tapi setelahnya ini lakinnahu, tetapi dia akhuka itu bakhilun, bakhil. Nah, hu ini menjadi isimnya lakinna, berupa isim mabni. Kenapa? Karena berupa isim domir. Ini sudah liwat pelajaran yang dulu-dulu kita sudah pernah bahas apa saja isim mabni itu. Antara lain adalah isim domir. Bakhilun sebagai khobar lakinna, hukumnya rofa. Inna a'toina kal kausar. Inna itu aslinya inna dan na, domir na. Nah, sesungguhnya kami a'toina
memberi siapa kami kepadamu al-kausar, nikmat yang banyak. Jadi inna ini adalah ini susunan inna dan dhamir nahnu. Berarti isimnya inna di sini adalah dhamir na itu. Berarti mabni. 6. Contoh isim berupa isim mu'rab. Agar lebih jelasnya, coba kamu perhatikan contoh di bawah ini. Al-jamalu soburun menjadi innal jamala soburun. Al-haramu qadimun, setelah kemasukan inna menjadi innal harama qadimun. Al-imtihanu qoribun. Al-jamalu utawi unta itu soburun, penyabar. Al-haramu utawi piramid qadimun kuno. Innal harama qadimun. Al-imtihanu utawi ujian itu qoribun, dekat. Jadi yang ini merupakan susunan mubtada khobar, yang ini merupakan mubtada khobar yang sudah kemasukan inna wa akhwatuha. Nah, ini contoh isim inna yang berupa isim mabni. Alimtu annahum mujtahiduna. Alimtu, saya mengetahui, annahum ini berarti hum mujtahiduna, orang-orang yang giat. Ka'annahum, seolah-olah mereka, ini hum sebagai isimnya ka'anna. Berarti berupa isim mabni. Itu majnununa, orang-orang yang gila. Silahkan ini dibaca sendiri sambil mendengarkan rengeng-rengeng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.